يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Begini Pak, saya datang ini bermaksud untuk mewawancarai Bapak seputar pengambilan keputusan selama ini yang Bapak ambil, seperti itu Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Saya mulai ya Pak. Ya. Yang pertama itu Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan barat? Ya, makasih Dek Indah. Sebelumnya saya berharap Adik sabar ikuti semua tugas-tugas itu, karena pada moranya nanti akan menghasilkan hasil yang kita harapkan maksimal. Sebagai status calon guru penggerak tentunya diberikan banyak tugas yang nanti juga berdampak kita saat kita sudah selesai mengikuti ini. Nah, di dalam pengambilan keputusan sebagai pimpinan tentunya diperhadapkan banyak persoalan-persoalan, baik itu terkait dengan persoalan etika, moralitas, ya, kelompok, rumah individu, semuanya itu tentu sudah menjadi bagian daripada tanggung jawab seorang pimpinan. Nah, tentunya karena pimpinan itu adalah milik dari semua warga sekolah, ya tentunya senantiasa berpikir matang untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, semisal saja kalau ada kasus guru misalnya dilapor ya oleh sekelompok orang tua atau masyarakat atau LSM terkait dengan tindakan di dalam hal memberikan pembelajaran pada siswa atau pada saat dia melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Teritorial mereka kan seharusnya jangan diganggu ya di dalam melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan tugas. Tetapi terkadang masih sering terjadi orang tua karena laporan, apalagi di zaman sekarang ini anak-anak dibekali dengan handphone ya, dibekali dengan handphone itu sangat mudah sekali terakses langsung seluruh aktivitas atau rekaman guru yang bersangkutan pada saat melaksanakan pembelajaran. Apalagi kalau guru itu sempat ada tekanan pada peserta didiknya, mengingat peserta didiknya mungkin punya problem yang berlarut atau bermasalah. Kadang-kadang guru itu sedikit menggunakan bahasa yang begitu keras, ya bukan kasar ya, keras. Ditanggapi lain oleh peserta didik ini, ternyata diam-diam peserta didiknya melapor, bukan melapor kepada internal sekolah dan manajemen atau BP atau BK atau wali kelas atau di jurusan, malah melapor langsung di orang tua. Nah, situasi seperti ini kan termasuk sebuah persoalan yang pelik untuk memang secepat mungkin ya harus diantisipasi, karena kalau informasi ini berantai itu bisa mengakibatkan yang tadinya hanya individu yang tahu, paling tidak diharapkan sebatas cukup orang tua siswa yang bersangkutan, tapi karena pengaruh komunikasi yang begitu canggih ya, cepat disebarkan ke keluarganya, akhirnya yang tadinya harusnya head to head saja bisa diselesaikan persoalannya, kecil menjadi besar, apalagi kalau sudah melibatkan kelompok. Nah, disinilah peranannya kepala sekolah untuk secepatnya
turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Kalau perlu jangan bermalam. Ya, itu prinsip yang selama ini juga saya lakukan di sini. Kalau memang persoalan itu bisa cepat diselesaikan, tuntaskan cepat. Karena biasanya persoalan kalau sudah bermalam, lewat lagi 2-3 hari itu semakin merebak dan bisa banyak stakeholder terkait di dalamnya menyelesaikan persoalan itu yang seharusnya persoalan kecil yang bisa diselesaikan secepat mungkin di sekolah. Olehnya itulah persoalan ini harus cepat disikapi. Pimpinan sebagai leadership di dalamnya ini ya harus memang tenang dengan jiwa yang tulus menyelesaikan persoalan ini. Jangan melihat ini karena persoalan kecil biasa, biarkan aja dulu gurunya selesaikan. Nah, tidaklah. Kalau sudah terdeteksi dan sudah diketahui oleh pimpinan, ya, kita sebagai manajemen puncak harus turun tangan secepat mungkin menuntaskan persoalan itu. Harus Jadi peka, Pak. prinsipnya kita harus sensitif, ya harus peka. Prinsip juga yang lain itu bahwa pimpinan ya kepala sekolah itu dalam lingkup sebesar apapun lingkungan sekolahnya, daun sehelai pun yang jatuh itu dia harus tahu. Iya, kalau itu anunya itu. Kalau kita tahu itu, insya Allah ya kita akan minimalisir persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Ada kaitannya dengan tentunya tadi persoalan di etika moral itu yang kita harapkan untuk memberikan. Nah, jangan lupa kita ini adalah lembaga pendidikan, lembaga hati. Ya. Lembaga hati, bengkel hati ya, yang kata-kata kunci yang kemudian perbandingan. Iya. Pertanyaan kedua, Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau misalnya ada kasus, Ya. dua-duanya sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, bagaimana Bapak mengambil? Misalnya contoh gimana itu kira-kira? Dikasih gambaran ya supaya bisa di. Iya. Misalnya Pak, Dua-duanya punya kebajikan, ya kebenaran gitu. iya. Ya, harus dipilih salah satunya. Iya. Misalnya ini ada guru yang terpilih untuk berangkat diklat. Ya. Peningkatan kompetensi. Kemudian di satu sisi guru ini sangat dibutuhkan untuk membimbing murid yang akan mengikuti lomba misalnya. Jadi Bapak sebagai pimpinan di sini akan menugaskan guru ini di yang mana? Kan Ya, sama-sama benar ini bagus. Pak. Ya, jadi menarik sekali hal-hal begitu untuk kita kaji dan kita cermati bersama. Ini kadang-kadang sering terjadi di sekitaran kita gitu. Kasus-kasus itu dalam kegiatan bersamaan. Saya hanya kasih contoh. Ini kan dilema ini betul. Pak. Saya hanya kasih contoh pada saat hari yang bersamaan itu saya ya karena pernah merasakan sehingga mungkin sama nanti kasus itu orangnya walaupun berbeda situasionalnya, tetapi prinsipnya hampir sama. Saya pada hari yang sama saya diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan sebagai pendonor darah 100 kali ya. Ya, di hari yang sama juga saya diundang untuk ikut guru berprestasi mewakili Provinsi Selatan di tingkat nasional. Nah, tentu saya harus cermat berpikir mana yang lebih penting. Nah, dua-duanya penting. Ini betul, di Pak, sisi lain, dilema. ini adalah untuk kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa orang. Tapi jangan lupa bahwa untuk kasus itu kan sering ada, setiap tahun ada ya untuk undangan untuk menerima penghargaan itu 100 kali. Mungkin tahun depan kalau saya ikut lagi mungkin sudah lebih 100, tapi tetap terhitung 100. Tapi di sisi lain saya harus lihat profesi saya. Profesi saya kan guru. Nah, yang kedua saya sudah melewati banyak proses, sudah melewati tingkat sekolah ya. Nah, pemenangnya di situ. Lalu lewati lagi tingkat kabupaten. Nah, lagi juara di situ. Terus di tingkat provinsi juara di situ. Tentu saya lebih utamakan itu karena kita diperhadapkan pada dua pilihan. Karena dua-dua benar. Nah, sisa kita kecerdasan emosional di sini yang harus digunakan. Ya, dan kecerdasan intelektual. Ya, spiritual kan tidak masuk di dalamnya ketika pilihan seperti ini. Nah, tentu saya lebih memilih itu. Kenapa? Karena saya pikir di samping dampak buat dunia pendidikan kita, juga untuk pengembangan diri saya. Nah, kalau yang donor darah tadi, ya itu kan saya sudah sering, sudah sering. Dan kalau saya tidak ikut ini yang di tingkat nasional yang untuk guru prestasi,
tidak akan ada lagi. Ya, bisa-bisa saya dinilai juga bahwa kau telah mengecewakan tahapan-tahapan sebelumnya. Kalau ditahu kan seharusnya lebih baik orang lain dikirim, karena mengganggu proses untuk sampai ke level nasional gitu. Ini. Dan ini ada kaitannya dengan profesi. Ada profesi kita gitu. Nah, contoh lain lagi karena terkait profesi. Hari yang sama kebetulan dulu saya alami juga tahun 92 itu ya saya lolos ikut program untuk WI di Jogja. Ya. Nah, saya juga dapat undangan untuk bekerja di kapal pesiar. Hari yang sama hanya jam berbeda. Di hari yang sama sudah Jumatan itu saya juga lolos bekerja di pembukaan pertama kali untuk masuk di manajemennya Matahari Group di Makassar. Saya ingat itu tahun 92. Saya untuk menentukan itu saya salah itu deh. Yang mana yang terbaik? Allah kasih petunjuk. Kau sekian tahun kuliah pendidikan. Memang kecil gajinya kalau kau nanti jadi dunia pendidikan di situ, dia di Jogja. Kau harus berjuang 2 tahun belajar sebagai mahasiswanya dan belum tentu kau terangkat CPNS. Tapi itulah tadi kita harus betul-betul semuanya benar ini 3 karena semua nikmat ya, semua baik juga. Saya berpikir itulah garisnya. Saya memilih profesi yang pertama. Seperti inilah juga saya di dalam mengambil keputusan di sekolah. Saya pikir itu natur saja keadaan seperti ini. Tentu saya harus pikirkan dampak sebelum proses dan jangka panjangnya. Saya harus pikirkan itu karena semuanya benar, tetapi saya memikirkan secara kepentingan yang mendesak, kepentingan jangka panjangnya, dan hasilnya nanti di keputusan itu. Tetapi saya sudah pikirkan akibat daripada keputusan itu. Jadi ada analisis dulu. Analisis gitu, kedua sisi yang berbeda, tetapi muaranya sama-sama kebaikan deh, gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, jadi yang pertama dulu saat ada laporan misalnya, apakah saya sendiri yang menemukan persoalan itu mengamati, atau ada laporan sepihak, atau ada laporan kelompok, atau ada hal-hal yang sifatnya memang urgen untuk dilaporkan, saya tetap menerima, menampung, tidak langsung bisa percaya dulu, tampung dulu, kemudian saya analisis, lalu saya cross check. Ya, alasan cross check tentang laporan itu. Nah, kemudian saya tentu berpikir apa solusinya, cara bagaimana untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Jadi kesimpulannya tidak langsung saya penuhi dulu, ya, karena saya harus analisis dulu itu kasus. Ini yang datang melapor ini apa tujuannya? Ya, ini yang datang melapor ini apa maksudnya gitu. Sehingga ketika sudah jelas itu komplit dulu kita yang dilapori juga, tentu saya harus cross check dia. Ya. Itu tidak menyebutkan langsung kalau sifatnya itu arahnya ke hal yang negatif, ada yang dilapori, saya tidak langsung menyebutkan bahwa sumbernya dari sini, tetapi mungkin ada cara lain saya untuk mengungkap misalnya apa yang mengalami Anda sampai ada seperti itu. Nah, nanti situasional kalau memang dibutuhkan untuk seperti ini baru saya konkret. Tapi kalau sudah bisa menemukan inti dari kedua belah pihak, apakah secara individu atau versus individu, atau kelompok versus individu, atau per kelompok versus kelompok, ini juga sebuah persoalan biasa. Terkadang kita diperhadapkan pada sisi yang dua arah yang berseberangan. Kita disitulah selalu ada di tengah-tengah. Istilahnya kita berimbang dalam manajemen informasi, kemudian kita mengambil ya prinsip keadilan, prinsip ketegasan juga, dan prinsip kemanusiaan juga harus diperhitungkan itu semua dalam menyelesaikan sebuah problem yang diperhadapkan pada persoalan itu tadi, etika moral gitu. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, yang saya rasakan sekali manfaatnya itu adalah transparansi. Ya, saat kita berbicara itu tata kelola keuangan, dibutuhkan di situ adalah prinsip utama dulu itu adalah transparansi. Kalau transparansi itu kita lakukan, kita jadi ringan dan tidak terbebani. Kenapa? Karena diketahui oleh semua pihak yang terlibat itu. Baik transparansi dalam tata kelola keuangan maupun transparansi dalam hal-hal penyelesaian kasus-kasus yang memang layak diketahui oleh publik atau semua lapisan ya. Karena ada juga yang memang tidak perlu orang semua tahu karena menyangkut hak privasi atau individu gitu.
Nah, itu dulu. Yang kedua juga itu integritas. Ya, faktor integritas sangat menentukan gitu. Sebesar apapun anggaran dikelola, ya. Ya, kalau tidak didasari integritas ya. Walaupun kecil anggarannya, kalau integritasnya diragukan, tetap juga tidak beres gitu. Itu intinya. Yang kedua itu pelibatan selalu unsur semua stakeholder terkait itu harus ada kerjasama gitu. Kolaborasi. Ya, kolaborasi. Kalau istilah sekarang itu kan kolaboratif gitu. Kolaboratif itu. Nah, selalu kita harus ingatkan bahwa setiap teman-teman itu punya potensi, punya kelemahan gitu. Yang punya potensi, punya nilai lebih itu bisa menutupi kelemahan teman, sehingga dibutuhkan ini saling ya, sinergi ya, sinergitas itu kita semua. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah target. Kalau kita harus punya target itu, jangan diulur-ulur lama. Kalau memang bisa diselesaikan hari itu juga, targetnya satu hari gitu. Kalau bisa 1 jam, 1 jam. Jangan bilang nanti ada lagi waktu deh. Nah, inilah yang biasa melemahkan kita. Ya, karena terkadang di hari itu segar-segarnya pikiran kita menyelesaikan masalah. Kalau kita ulur kadang-kadang sudah kacau, ya molor lagi. Akhirnya keputusannya tidak segar lagi. Kemudian perlunya ditulis. Ya, segala sesuatu itu permasalahan, walaupun bisa diselesaikan secara lisan, tapi sebaiknya itu dinotulenkan. Artinya pimpinan harus punya diare. Diare itu hanya dia yang tahu, dan suatu ketika dibutuhkan sebagai alat bukti itu bisa menjadi pengingat. Ya, diare itu ya kitalah yang memberikan kata-kata khusus di situ sehingga menjadi pengingat tanggal, waktu, kejadian, kasus, pemeriksaaannya bagaimana, penyelesaiannya bagaimana deh. Karena memori manusia itu kan terbatas deh gitu ya. Lanjut. Targetnya termasuk tujuan kan, target dan tujuan itu saran apa semua masuk di situ. Walaupun pendekatannya kan bisa macam-macam nanti. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Baik, terima kasih. Ini juga menarik memang karena pemimpinnya tantangannya itu pada saat kita misalnya ditempatkan sebagai pimpinan, taruhlah menjadi kepala sekolah di tengah-tengah komunitas keluarga kita. Nah, itu tantangan. Nah, terkadang kalau kita menjadi pimpinan di tengah-tengah komunitas keluarga, mereka selalu menganggap itu sesuatunya bisa diselesaikan karena ada nepotisme, ada decking gitu, ada backup gitu. Inilah tantangannya kita, bagaimana bisa memberikan pemahaman itu di keluarga, terutama sekali yang mengaku keluarga itu, untuk bisa bijak menerima bahwa ini adalah institusi negara. Institusi negara itu tidak boleh diganggu dengan unsur nepotisme keluarga, tetapi kita bekerja secara profesional dan proporsional gitu. Bisa membedakan. Bisa membedakan. Tetap dijaga unsur kekeluargaan karena mereka juga adalah backup kita ketika terjadi suatu masalah, ketika ada mau dikomunikasikan problem anak-anak yang bermasalah di sekitar sekolah. Ini adalah kekuatan kita ya. Jadi tidak selamanya juga nepotisme itu tidak baik. Kadang-kadang nepotisme itu dibutuhkan gitu. Agama Islam masuk itu lancar, Indonesia kan pengaruh nepotisme juga. Kalau bukan karena lewat istri, suami, keluarga tidak bisa masuk Islam tuh. Nah, tetapi pada sisi lain nepotisme dalam urusan profesional pemerintahan itulah yang tidak boleh gitu. Ya, karena kalau itu dilaksanakan mundur gitu kita punya institusi gitu. Yang kedua, di sisi lain kalau kita berada di lingkungan yang berbeda karakter. Ya, kalau kita masuk di sekolah yang homogen, sejenis kita itu tantangannya juga lemah, biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau kita masuk di situasi lingkungan yang heterogen, yang beragam, itu tantangan. Dan itulah kalau mau menjadi pemimpin yang bijak ya dan berhasil, ya sebaiknya masuk di situasi yang memulai dari nol, memulai dari yang banyak masalahnya gitu. Ya, jangan masuk di zona yang nyaman. Kenapa? Karena kita langsung masuk di zona nyaman, kita lembek, ya kita lemah, karena kita sudah, istilahnya sistem sudah enak, ya kita sudah masuk. Apalagi yang mau dilakukan kalau guru semua di situ sudah sadar, murid semua di situ sudah hebat-hebat gitu. Jadi saya pikir siapapun masuk kalau sistem sudah berjalan baik, pimpinan itu akan menyesuaikan, sulit merombaknya karena sudah bagus. Tapi kalau bagus dengan masih banyak kekurangan, sekolah pada sudah mau rubuh, itu tantangan. Ya memang kita dikasih. Ada teman-teman biasa berpikir, saya mau kuliah apa? Jangan ini. Kita memang ditempatkan di tempat itu
apa yang kita perbuat, apa nanti akan kita tinggalkan kenangan yang baik di sekolah itu, gitu ya, di institusi itu. Ada guru yang kelompok-kelompok, itu rusaki dia. Jangan ada begitu, tidak boleh gitu. Karena kapan ada kelompok, itu awal dari malapetaka di sekolah itu. Gitu. Pokoknya kita pimpinan di garis tengah aja, netral saja, proporsional, tidak ada pilih kasih. Ya, yang betah-betah tinggal, ada rezeki, kasih dia. Ya, yang cepat pulang resikonya tidak dapat gitu. Siapa suruh karena duluan pulang gitu. Tapi kalau menyangkut hak-hak, saya kira itu perlu memang diperhatikan karena inilah juga yang kadang-kadang bisa menimbulkan bencana di sebuah tempat karena adanya ketidakadilan gitu. Karena tidak adanya keterbukaan, karena tidak adanya keseimbangan gitu. Jadi ada lagi poinnya? Masih Pak. 3 terakhir lagi nih Pak. Masih ada 3. Apakah Anda memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung dari situasional persoalan itu, Linda. Ada yang saya skedulkan, ya yang sifatnya penyelesaiannya perlu pemikiran matang dan jangka panjang, itu saya skedulkan. Artinya saya buatkan matris waktu dan itu saya catat semua itu di buku putih namanya kalau kita di sekolah. Itu dicatat, diagendakan itu di momen kapan saya bisa selesaikan itu dengan siapa-siapa yang melibat. Ada yang memang sifatnya emergensi, sesegera mungkin. Contoh kasus dulu ada anak kita yang berkelahi. Ya, berkelahi itu kan rawan sekali sifatnya. Kalau kita lihat tata tertib berkait itu kan harusnya dikeluarkan, tetapi jangan lupa ya ada hak pertimbangan khusus biasa, lahir regulasi selama masih bisa dipertahankan karena ada solusi, cepat sesegera mungkin dan jangan bermalam. Contoh kasus kemarin anak kita yang berkelahi, anak pertanian dengan anak grafika, alhamdulillah cepat diselesaikan karena secepat mungkin juga kita ambil tindakan mendatangi rumahnya. Ya, mendatangi rumahnya itu yang merasa dirugikan gitu ya, maupun juga yang lawannya. Karena kenapa? Kedua belah pihak ini yang berkelahi pasti merasa dirugikan, sehingga kita harus adil mendatangi kedua belah pihak dan mempertemukan di sini. Dan alhamdulillah cepat selesai persoalannya, tidak lebih dari 3 jam itu prosedurnya. Karena kenapa? Kapan bermalam, ya akan semakin lain lagi, berkembang lagi berita yang berkembang gitu dari mulut ke mulut. Karena buktinya saja temannya dihadirkan semua di sini sepakat, memang Pak, mereka itu dia karena mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Nah, di situ cikal bakalnya kan, cikal bakal persoalan itu. Jadi ada yang tersinggung. Nah, akibat karena memang kata-kata yang tidak pantas orang perempuan mengucapkan itu. Ya, kata-kata SDL itu kan sesuatu yang tidak terdidik. Nah, ini yang memicu. Kemudian rewai itu, rewai sendiri tetapi rewai. Adik yang bapak ngerai mungkin karena merasa dirinya dekat ke barangkali rumahnya apa segala macam. Nah, kebetulan juga itu kakaknya alumni dewasa juga pemikirannya. Nah, dia juga mengaku mungkin barangkali karena saya ini wartawan, dia pusing wartawan apa profesinya sepanjang itu kita selesai proporsional ya. Justru kalau dengan wartawan ya pewarta itu kan harus netral. Nah, alhamdulillah karena dia masih menyadari diri sebagai bagian dari alumni, langsung Pak Kurnia juga waktu itu dalam posisi yang tidak sengaja, tetapi apapun bentuknya memang guru tidak boleh menyentuh fisik apalagi pendidik luar. Sempat juga Pak Kurnia alhamdulillah mengakhirinya dengan minta maaf, tidak menyangka gitu. Dia niatnya kan mau melerai, tapi kan terlalu jauh tangan itu masuk sampai terasa sakit badannya di perempuan karena dipukul kan di PP di Pak Kurnia gitu. Tapi di sisi lain mungkin dia Pak Kurnia dengan jalan begitu nih Pak terpisah, tapi ini anak bisa menyalahgunakan ini, apalagi kalau sekiranya jadi dipisum, prosesnya kan jadi panjang ya. Pisum berarti polisi, polisi kena berarti profesi guru kan, nah, kena profesi guru, kena lagi institusi, tak bilang guru SMK 4 melakukan penganiayaan di siswa, aduh ham lagi berbicara di dalam itu perlindungan anak. Iya kan kena di situ kasihan gitu, untunglah cepat itu selesai. Ini selesai itu hari juga. Selesai itu hari juga. Nah, ada juga persoalan yang memang sifatnya jangka panjang, yang memang melihat situasi dan kondisi kita selesaikan. Apalagi biasanya cirinya begitu yang saling terlibat lebih dari satu pihak. Biasanya itu butuh waktu. Contoh misalnya ada teman-teman mungkin terlibat tentang perselingkuhan kah, apakah semua itu kan harus diskedulkan betul itu.
harus dulu cari tahu apa penyebab, Data-data validnya. faktor apa, pendukungnya ini, si ini apa juga, benarkah laporan si An itu juga kita langsung iyakan. Nah, nanti ketemu titiknya, itu butuh planning dan memang harus dibuatkan schedule. Ada saatnya ditemui secara terpisah, ada saatnya mungkin dipertemukan supaya ada kesimpulan dan saling menyelesaikan. Pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema? Ya, saya kira pengalaman adalah guru yang terbaik. Gitu. Ya, dengan pengalaman itu tentu kita banyak menimba ilmu edukasi. Sebagai contoh, saya sebagai kepala sekolah muda waktu itu, tentu saya banyak bertanya dengan kepala-kepala sekolah yang sudah senior yang mungkin saja sudah pernah mengalami peristiwa-peristiwa itu. Saya tidak serta-merta harus egois bahwa saya sudah bisa gitu. Tentu saya minta pertimbangan lewat tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin lewat pakar mungkin yang saya kenal, yang mudah saya hubungi untuk meminta persoalan-persoalan ini supaya bisa didiskusikan bersama. Jadi tidak serta-merta bahwa kita pimpinan adalah segalanya bisa menyelesaikan persoalan. Jangan lupa kita jadi pemimpin pasti ada pendukungnya gitu. Jadi setelah kepemimpinan saya tidak mau katakan ada anak buah saya, ini anak buah saya enggak. Dia adalah mitra saya gitu. Saya paling alergi itu mengatakan anak buah gitu di luar itu. Tidak mau saya selalu bilang mitra. Hanya tempat duduk kita berbeda. Saya di ruangan sini, tapi saya katakan ini bukan ruangan. Saya bilang ini ruangannya kepala sekolah gitu. Kenapa kalau kita mengatakan begitu? Suatu ketika kita dipindah, tidak ada barang-barang itu yang tentu kita bawa pulang gitu. Tidak ada koleksi khusus ya, karena kenapa? Semua kan fasilitas negara deh gitu. Laptop yang kita pakai di rumah, kalau bisa bermalan 2-3 minggu mungkin kan ada mau dikembalikan data pribadi kita. Tapi setelah itu pulangkan, bisa dipulangkan gitu. Karena tidak ada istilah penghargaan kepada keimigrasiannya. Nah itu, karena kalau itu terjadi maka tidak pernah meningkat barang kita. Jadi siapa saya jadi ketua jurusan, siapa jadi kepala sekolah. Kalau dibawa pulang masing-masing nanti habis gitu. Itu yang saya anukan. Saya selalu meminta deh tidak pertimbangan saran gitu. Ya, kalau kita menjadi pemimpin begitu ya. Jadi intinya melibatkan deh orang-orang yang kita anggap lebih paham banyak gitu dan punya pengalaman deh gitu. Pengalaman guru yang iya gitu. Yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, yang pertama dulu adalah menahan emosi. Ya, itu satu deh. Yang kedua juga semakin dekat dengan Sang Pencipta. Ya, yang kedua evaluasi diri, selalu mengintrospeksi diri gitu. Karena resiko menjadi pemimpin, ya jangan mendekati Umar lah, ya terlalu sempurna dia. Setidaknya kita merasakanlah rintihan sebagai personil kita ketika punya kebutuhan. Kalau tentu tidak bisa semua terpuaskan. Saya yakin biasa kalau kita kumpul-kumpul, ada pemasukan proposal ya, ada riak di situ. Tapi itu adalah sebuah dinamika. Yang penting pimpinan di sini, kepala sekolah menyelesaikan bagaimana caranya supaya bisa terpenuhi tanpa melanggar aturan yang ada, tanpa melanggar juknis yang ada. Kalaupun juga dilabrak itu, paling tidak kepala sekolah lagi bisa atau pimpinan itu mencarikan rumah yang legal, ya, mencarikan itu rumah. Karena memang sulit keluar dari zona nyaman. Kalau dulu kan itu diakui hal-hal yang seperti itu, misalnya ini dulu itu diakui bisa dilampirkan ini apa. Tapi karena juknis itu kan setiap tahun berubah, nah, semakin diperketat gitu, sehingga butuh kesabaran memberikan pemahaman kepada kawan-kawan guru. Karena keluar dari zona nyaman itu memang sesuatu yang berat. Tetapi kalau yang menjelaskan itu penuh ketenangan, pendekatan kekeluargaan ditempuh dengan tidak menyinggung perasaan-perasaan pribadi seseorang karena dengan alasan supaya diterima arahannya, itulah yang semua harus dimiliki deh. Emosi jiwa itu pimpinan itu harus terkontrol gitu. Ya, satu anak saja dilayani kan sudah ada tantangan, 2 anak sudah mulai berbeda. Apalagi kita ini sekolah besar, ya, sekolah yang luas wilayahnya luar biasa, fasilitasnya banyak, muridnya banyak, gurunya banyak, tentu multidimensi persoalan yang muncul. Nah, tentu dibutuhkan ya sikap arif dan bijaksana seorang pemimpin, tegas, ya, dan ya paling tidak kalau prinsip saya tetap kita sederhana. Karena kita menjadi panutan, kapan kita berlebih seorang pemimpin, ya tentu juga akan
membuat sakit kepala nanti anak buah juga, karena minimal harus menandai pemimpinnya hebat penampilannya, tentu kita juga usaha hebat gitu. Tidaklah, tetap kita walaupun kita pemimpin, kita tetap harus rendah hati, tetap berpenampilan sederhana. Sederhana artinya jangan kemasai-masai juga deh, maksudnya itu standar lah gitu Ya, tidak lebih, tidak kurang. ya gitu. Yang karena terlalu sederhananya hebat, biar mendekat bau badannya kecil sekali nih, karena menghemat pakaian gitu, terus dipakai gitu. Nggak mesti baru ya, tetapi paling tidak ya bisalah untuk berbaur dengan teman-teman lain gitu. Kesimpulannya ya, pendidikan itu tentu dengan hati, bukan emosi. Pendidikan itu kalbu, bukan nafsu. Itu aja dipegang dua deh. Saya belajar banyak dari situ. Kalimat itu sangat menyentuh sekali. Pendidikan itu adalah hati, bukan emosi. Pendidikan itu adalah kalbu, bukan nafsu. Kalau ini dipegang rumusnya, insya Allah sampai tua sampai meninggal tidak akan pernah kita emosional menghadapi persoalan-persoalan. Memang berat ketika kita diperhatikan, apalagi kalau sudah menyinggung privasi kita. Emosi itu normal. Tapi bagaimana itu mengendalikan? Kadang-kadang saya jujur saja terbawa emosi kalau sudah bisa tegur biasa orang. Nah ada kayaknya tidak puas, tapi baru ada ekor-ekor kalimatnya itu biasa. Saya sakit. Nah, itu kan tidak nyaman ya. Aduh, apalagi dia mau dibuktikan ini supaya kau. Itu perlunya di situ. Pemimpin arif dan bijaksana. Dan jangan takut. Pemimpin itu harus berani deh. Harus tegas. Berani itu maksudnya deh. Kalau ketika ada zona-zona yang tidak menyenangkan deh, jangan muat hadapi. Ada wartawan, ada media, kita jangan sembunyi. Jangan suruh orang lain hadapi. Pemimpin harus hadapi itu. Jangan diserahkan ke anak buah gitu. Kalau kita bicara anak buah ya, tapi di sini kan tidak ada istilah itu, tidak boleh. Jangan diserahkan ke mitra kita. Kalau ada media, beri dia edukasi bahwa tidak ada seperti itu. Tapi tetap kita bina hubungan. Kalaupun juga itu adalah dari pribadi kita yang tulus sebagai bentuk penghormatan. Kamu jauh-jauh dari sini, kasihan tentu pakai bensin. Tapi bukan itu sesuatu agenda, bahwa itu rutinitas, tidak boleh gitu. Itu aja deh gitu. Nggak boleh kita sembunyi. Harus kita berani menghadapi risiko. Kalau takut hadapi yang begituan, berhenti kok. Masa kamu serahkan ke humas? Saya humas ke kodon, dia juga guru. Hadapi dia pertama. Yang kedua kan guru kepala sekolah sekarang kan tidak mengajar. Itulah waktu buku layani mereka ya, begitu-begituan. Pastikan pergi evaluasi supervisi teman tidak mesti depan kelas kan, bisa dipantau dari jauh dari lingkungan dia gitu. Kalau mau masuk kelas kan gedor dulu pintunya karena guru punya privasi di dalam kelas. Betul. Ya gitu. Itu saya pelajari semua itu Pak. Kan ada namanya pra, ada observasi, Ya, ada gitu. pasca. Nah, teman kalau mau disupervisi tidak langsung besok karena saya jengkel sama kau, saya mau pilih cara mengajar. Enggak boleh, tidak tercapai tujuan. Harus kesepakatan dulu. Ada komitmen dulu bersama. Betul. Kapan ada waktu tadi saya bisa supaya guru itu profesional menyiapkan segala-galanya. Ini mungkin yang misalnya gitu. Kan tujuannya untuk peningkatan kompetensi. Iya. Bukan untuk gitu. mengevaluasi. Bukan peningkat, lihat kan gitu. Sebenarnya tidak boleh itu, kata evaluasi itu sebenarnya hanya mengarah pada angka-angka deh. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sebagai Kepala Sekolah SMK Nur Fadilah ya Pak. Ya, Bu. Baik. Maksud kedatangan saya hari ini adalah ingin mewawancarai Bapak terkait kasus-kasus yang terjadi dan cara Bapak menangani kasus tersebut. Langsung saja Pak ya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau bujukan moral ya? Pak. Terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, di sini sebenarnya kita sebagai pemimpin, yang pertama mungkin kita sebagai pemimpin harus mengenali terlebih dahulu nilai-nilai yang sama atau saling bertentangan. Selanjutnya kita memilih mana yang berhubungan dengan etika
sopan santun dan norma sosial yang berlaku misalnya atau yang kita terapkan misalnya di sekolah. Contohnya misalnya dalam suatu kasus terlebih dahulu kita tentukan dulu jenis masalah yang kita hadapi. Setelah itu kita tentukan siapa-siapa yang terlibat atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Setelah itu kita baru dapat atau mengambil suatu tindakan atau pengambilan keputusan, tentunya dengan musyawarah dalam mufakat atau kaitannya diskusi-diskusi dengan hal-hal yang terkait atau pihak-pihak yang terkait. Mungkin seperti itu. Baik Pak, jadi saya perjelas dulu. Jadi Bapak dalam mengidentifikasi itu, pertama Bapak harus tahu dulu ya kasusnya itu jenisnya seperti apa, kemudian melihat siapa-siapa yang terlibat, kemudian bertindak dengan dasar musyawarah untuk mufakat, begitu Pak ya? Kurang lebih seperti itu. Oke. Di sekolah. Baik Pak. Pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Jadi mungkin ada tahapan-tahapan yang kami ambil atau kebijakan-kebijakan yang kami ambil di sekolah itu terkait dengan hal ini. Yang pertama misalnya kita mencermati setiap kasus yang ada dulu. Kemudian setelah itu kita terlebih dahulu mengidentifikasi keputusan yang perlu kita ambil atau keputusan-keputusan yang bagaimana yang perlu kita ambil. Selanjutnya kita mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan keputusan yang akan kita ambil selanjutnya. Kemudian setelah itu mencari solusi atau alternatif, lalu memilih. Setelah kita dapatkan solusi atau alternatif, beberapa alternatif, kita harus memilih salah satu alternatif yang mungkin dapat kita ambil dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian selanjutnya setelah kita memilih alternatif itu ya baru setelah itu kita bisa mengambil satu keputusan. Jadi memang melalui beberapa tahapan, tidak serta-merta langsung kita mengambil keputusan. Jadi seperti itu yang kami lakukan. Betul Pak. Jadi nomor 2 ini pertanyaannya ada kaitannya dengan nomor 3 ini Pak. Ya. Yang nomor 3 sendiri pertanyaannya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang kita lakukan selama ini Bu di sekolah terkait dengan pemecahan masalah tadi, yang pertama yaitu kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dulu. Kemudian selanjutnya kita menentukan siapa yang terlibat dalam situasi-situasi tersebut. Setelah itu kita melakukan pengujian benar atau salah atau benar dengan benar dalam suatu kasus. Selanjutnya setelah itu kita buat keputusan. Setelah kita mengambil suatu keputusan, maka kita refleksikan keputusan tersebut atau kita evaluasi keputusan tersebut. Apakah keputusan yang kita ambil tersebut sudah benar atau seperti apa? Mungkin seperti itu terkait langkah-langkah tadi. Jadi langkah-langkahnya antara lain mengenali nilai-nilai yang bertentangan Pak ya. Kemudian siapa-siapa yang terlibat, kemudian menguji yang benar dan yang salah, kemudian membuat keputusan, dan yang terakhir adalah merefleksikan apakah betul-betul keputusan yang kita ambil sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Begitu Pak ya. Baik. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, saya kira hal-hal yang efektif yang kami lakukan di sekolah itu Bu, yang pertama misalnya kita melakukan analisis resiko
melakukan analisis resiko untuk menimbang keuntungan dan kerugian yang bisa didapat dari keputusan yang kita ambil nantinya. Kemudian selanjutnya mengingat kembali kegiatan-kegiatan pelatihan yang pernah kita lakukan terkait dengan etika dan kepemimpinan di dalam suatu lembaga. Misalnya kegiatan-kegiatan diklat yang terkait dengan dilema etika yang terkait dengan kepemimpinan dan lain sebagainya. Kemudian menjadikan peraturan-peraturan yang ada di sekolah sebagai acuan sementara, artinya bisa kita jadikan sebagai acuan yang sifatnya mungkin tidak terlalu urgent atau tidak terlalu dimungkinkan untuk mengambil keputusan yang cepat, mungkin seperti itu, Bu. Oke, iya, terima kasih. Kemudian yang nomor 5 Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi yang menjadi tantangan kita dalam pengambilan keputusan dilema etika itu sebenarnya banyak sekali, Bu, yang terkait dengan ini. Ya. Contohnya misalnya dalam suatu keputusan tertentu, misalnya kita dituntut, apalagi namanya dalam contoh kasus ada kasus yang ingin kita putuskan, kemudian kita melihat di misalnya siswa tersebut, misalnya kita melihat secara sekilas mungkin kita merasa kasihan, tetapi di satu sisi kita harus adil dalam mengambil suatu keputusan, sehingga ini kira-kira menjadi suatu tantangan berat bagi seorang pemimpin atau kepala sekolah dalam mengambil suatu kebijakan. Seperti itu. Jadi antara rasa kasihan Dan rasa keadilan, Pak ya? Ya, itu merupakan salah satu tantangannya, Pak ya? itu tantangan berat bagi saya kira seorang pemimpin kepala sekolah dalam memutuskan sesuatu. Betul-betul dilema ini, Pak ya? Baik, nomor 6, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Selama ini, Bu, yang kita jalankan sebenarnya di sekolah memang ada kayak semacam aturan-aturan yang terstruktur yang harus kita ikuti dalam mengambil suatu keputusan. Tetapi tidak jarang kami menemui suatu masalah di mana masalah itu memang harus kita putuskan di tempat. Artinya ada masalah-masalah yang memang sifatnya bisa mungkin menunggu 1-2 hari baru kita bisa putuskan, menunggu dulu kesepakatan atau musyawarah dari beberapa pihak. Tapi memang ada kadang kita temui kasus yang memang harus kita putuskan di tempat dan pada saat itu juga bersifat urgen, Pak ya? Artinya urgen. Iya. Artinya kita tidak bisa lagi menunggu, apabila kita menunggu mungkin akan lebih fatal. Jadi saya kira sifatnya istilahnya mungkin situasional dalam hal ini. Seperti itu. Situasional, Pak ya. Kemudian yang masih ada 2 ini, Pak, pertanyaan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bisa diulang, Bu? Oh iya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika? Jadi ada beberapa faktor sebenarnya, Bu, yang dapat artinya membantu kita selama ini sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah. Yang pertama adalah mungkin kita selama ini setiap ada kendala kita selalu sharing dengan kepala sekolah yang sering kita artinya sering kita ajak memang dalam lingkungan yang mungkin satu wilayah, sehingga memang kita
dalam satu kasus itu kita selalu diskusikan. Kemudian terkait juga dengan peran orang, kita juga selalu mendiskusikan dengan orang tua, kemudian dengan guru-guru yang ada di sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang kita akan lakukan dalam suatu kasus. Jadi seperti itu. Jadi Bapak selama ini dibantu juga dengan Bapak mendengarkan ya pendapat dari guru-guru di sekolah ya. Selain itu ya seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan dilema etika? Ya, terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika, di mana kita memang betul-betul dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang mungkin bagi sebagian orang agak dianggap sulit ya. Sebenarnya di sini kita mungkin kuncinya kita banyak-banyak introspeksi diri. Kemudian kita harus sabar dalam menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin saja tidak sesuai dengan yang pastinya hampir semua tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian tentunya kita tetap mungkin sederhana dalam menghadapi masalah dan rendah hati dalam segala situasi. Mungkin seperti itu. Jadi di sini yang utama itu adalah pengelolaan emosional, Pak ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa belajar lebih banyak lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.